Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang tak terhitung. Ku renungkan betapa besar kasih-Nya pun tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses 28 hari meraih keajaiban. Jadi banyak orang yang mungkin yang merasa saya sudah kerja keras tapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tapi ada orang yang tidak bekerja terlalu keras, biasa-biasa saja, tapi dia berhasil. Nah, orang yang tipe kedua inilah orang yang banyak mendapatkan keajaiban. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa pola-pola ya dari orang-orang yang hidupnya sering beruntung. Hidupnya sering mendapatkan keajaiban yang banyak. Nah, akhirnya saya simpulkan yaitu salah satu caranya adalah bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama, coba sahabat-sahabat ambil satu buah buku tulis, terserah model apapun. Nah, jadikan buku tulis ini sebagai jurnal keseharian sahabat-sahabat. Jadi, gunakan buku tulis ini untuk menjadi sebuah mantra atau menjadi sebuah bacaan yang akan saya share di sini ya. Nah, yang pertama, tulis di situ di buku tersebut ya. Ambil bukunya sekarang, tulis kalimat seperti ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa, lalu sahabat-sahabat tulis 1 sampai 10. Misalnya karunianya rumah yang bagus, yang mewah, atau rumah yang sederhana, yang penting punya rumah. Tulis di situ rumah. Lalu mungkin punya kendaraan, motor ya, tulis motor. Kalau punya mobil, tulis mobil. Kalau punya TV, tulis TV. Kalau punya sepeda, tulis sepeda. Kalau punya baju-baju bagus, tulis baju-baju. Kalau punya sepatu bagus, tulis. Kalau punya yang namanya keluarga yang rukun, tulis. Punya kakak yang baik, punya adik yang baik, punya keponakan yang lucu, punya anak yang cerdas, itu tulis. Punya anak yang humoris ya, bisa bikin ketawa, bisa bikin bahagia, punya tetangga yang peduli, itu semua tulis sampai 10. Nah, ini mungkin contoh ya, tapi mungkin sahabat-sahabat bisa tulis 10 karunia Allah yang ada pada hidup Anda. Tulis 10. Nah, setelah Anda tulis 10, ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ditulis di kalimat terakhir. Sudah? Kemudian halaman berikutnya, tulis ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup Anda. Misalnya ayah. Katakan terima kasih ayahku. Ditulis ya, terima kasih ayahku, sebutkan namanya. Atas titik 2, lalu baru tulis. Misal 1, telah menafkahiku dari aku di dalam kandungan sampai aku dewasa. Atau misalnya telah mencari nafkah, bekerja pagi, siang, malam untuk mencari nafkah ya, mencari nafkah, memberi makan, biaya sekolah.
telah mengantari aku pergi sekolah gitu, telah berhutang sana sini ya untuk kebutuhan pendidikanku gitu. Nah, itu bisa ditulis. Setelah itu katakan lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua, sebutkan misalnya ibu ya. Ibu. Terima kasih ibuku, sebutkan namanya. Atas titik 2. Sebutkan tuh. Telah melahirkanku, telah memberikan aku makanan bergizi ketika aku dalam kandungan. Lalu saat aku lahir memberikan aku ASI 2 tahun. Lalu menjagaku agar tidak terjatuh. Lalu kemudian mengurusi aku, memandikan. Terus saja tulis. Setelah ditulis, ya mungkin ketika menulis sahabat-sahabat akan banyak yang menangis ya, karena terharu. Nah, yang ketiga, siapa misalnya? Kakak, adik, atau misalnya sahabat, atau guru, atau dosen. Tuliskan saja apa jasa-jasa mereka. Nah, daripada kita sibuk melihat kejelekan orang, kan lebih baik kita sibuk menuliskan kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Kembali lagi, akhirnya kalimatnya terima kasih, terima kasih, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, tulis ucapan terima kasih kepada misalnya mata, ya, mulut, hidung, telinga, otak, jantung, ya, kemudian tangan, kedua kaki. Ucapkan terima kasih. Terima kasih mata. Terima kasih kepada mata karena telah sebutkan membuat aku bisa melihat, membuat aku bisa membaca, membuat aku bisa memandang keindahan alam. Nah, itu tulis saja. Kemudian telinga, aku bisa mendengarkan firman-firman Allah, aku bisa mendengarkan musik, aku bisa mendengarkan pelajaran. Nah, itu ditulis. Kalau sudah ditulis, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tulis itu semua, mata, hidung, telinga, mulut, jantung ya, otak, jantung, karena jantung itu berjasa memompa darah ke seluruh tubuh. Otak itu berjasa untuk kita berpikir, kita bisa merasa, kita bisa merasakan emosi kita. Kita bergerak, ini juga fungsi otak. Nah, itu tulis. Kembali lagi, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah Anda menulis tadi karunia-karunia, 10 karunia, lalu orang-orang yang berjasa pada Anda, kemudian juga tentang yang namanya tadi ya, siapa orang ya. Nah, cara yang berikutnya, tadi udah 3 ya. Yang keempat, ini terkait dengan pekerjaan. Tulis, terima kasih pekerjaanku karena titik 2, tulis tuh 1 sampai mungkin 10 ya. Aku mendapatkan gaji, ya, dengan gaji itu aku bisa menafkahi keluargaku. Dengan gaji tersebut aku bisa menyekolahkan anak-anakku. Kemudian aku bisa punya banyak relasi, aku bisa punya teman-teman baru, aku bisa lebih dihargai orang lain karena pekerjaanku gitu. Itu ditulis. Nah, kalau sudah ditulis, ucapkan kembali terima kasih, terima kasih, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Anda sudah menulis di buku tersebut, hitung selama 28 hari. Jadi tandai saja kalender. Boleh kalender di handphone atau kalender yang di tembok ya, yang bentuk kertas. Itu hitung 28 hari dari Anda menulis itu. Tandai tanggal segini sampai tanggal segitu. Sampai tanggal 28 ya. Nah, lakukan ketika Anda bangun tidur. Setiap Anda bangun tidur, mungkin kalau orang Islam kan sholat subuh dulu ya.
Coba baca yang Anda tulis itu. Baca 1 kali. Semuanya itu dibaca, baik boleh dengan suara yang pelan atau suara yang keras. Atau suara yang seperti ini, keras seperti saya, atau berbisik-bisik juga boleh. Yang penting Anda bisa mendengarkannya. Dibaca, kemudian semuanya itu ketika bangun tidur. Lalu saat mau tidur, itu dibaca lagi. Nah, itu kenapa bangun tidur dan mau tidur? Karena ketika kita bangun tidur, kondisi gelombang otak kita itu dalam keadaan alfa, yaitu dalam keadaan rileks, tenang. Begitu juga ketika kita mau tidur. Nah, itu kita baca. Jadi ketika kita masuk ngantuk ya, masuk alam tidur, alam mimpi lah. Nah, itu masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kita baca bangun tidur dan mau tidur. Disiplin selama 28 hari. Misalnya hari ini saya sudah baca, dikasih contreng. Lalu besok baca lagi, dikasih contreng lagi, sampai 28 hari. Insya Allah setelah 28 hari nanti Anda akan terbiasa dengan bersyukur. Terbiasa untuk tidak memusuhi orang lain, terbiasa untuk tidak mengeluh. Karena Anda sudah membiasakan untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Nah, jadi praktekan, insya Allah Anda semua akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan banyak keajaiban. Karena sudah janji Allah, kalau bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Rasakan setelah 28 hari nikmat Anda akan bertambah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang tak terhitung. Ku renungkan betapa besar